Selamat siang, Pak. Saya Albert, Pak, dari Gerakan Kebangsaan Indonesia. Jadi ini tuh kita sedang mengadakan virtual tour, Pak. Jadi berkunjung ke berbagai rumah ibadah gitu, terutama yang bersejarah gitu di sekitaran kota Jakarta gitu. Saya bicara dengan Pak Nyoman Sucahya. Pak Nyoman Sucahya. Ya, saya panggilnya enakan Pak Nyoman atau Pak Sucahya, Pak? Biasanya dipanggil Pak Nyoman. Pak Nyoman. Oh ya, baik. Ya boleh nggak, Pak? Saya ini mau coba tanya-tanya sedikit mengenai Pura Aditya Jaya ini. Bisa. Ya. Boleh. Jadi pertama-tama itu saya ingin nanya, kan dari sekian banyak rumah ibadah di Jakarta atau sekian banyak lokasi itu, kenapa Pak pura yang cukup terkenal ini, Pura Aditya Jaya, ada di sini Rawamangun gitu? Misalnya atau tidak di tempat lain atau gimana, Pak? Oh ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya kebetulan ketua pengurus Pura Aditya Jaya. Nama saya Nyoman Sucahya. Kemudian saya jelaskan bahwa memang Pura Aditya Jaya ini pura yang cukup lama berdirinya, dan memang tempatnya strategis sekali, betul. Sehingga memudahkan umat yang hadir di pura ini. Nah, kemudian pura ini tadi dibilang lama ya, karena memang dirintis mulai tahun 50-an. Mulai tahun 50-an. Jadi pada saat itu ada satu kompi Brimob yang dulunya di Denpasar, dipindahkan satu kompi ke kemari gitu, Jakarta. Jakarta Barat di Cideng itu. Markasnya di sana. Nah, kebetulan sebagian besar, mungkin hampir 80% lah anggotanya orang Bali. Jadi dipindahkan bedol deso lah istilahnya ke Jakarta. Nah, karena secara kehidupan sehari-hari kan orang Bali dekat sama pura kan. Nah, pura itu berbagai macam fungsi lah, di antaranya sembahyang, kegiatan sosial, ekonomi dan sebagainya. Akhirnya mereka mengajukan untuk ada tempat ibadah pura. Nah, kemudian diproses direspon oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, itu sekitar tahun 60-an. Diberikanlah tanah di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Itu berdekatan dengan Masjid Istiqlal sama Gereja Katedral. Di situ rencananya akan didirikan pura. Nah, jadi biar kerukunan umat beragama itu tampak di situ. Nah, karena satu dan lain hal, waktu itu kan mungkin kondisi ekonomi belum memungkinkan dan sebagainya, lama tidak dibangun yang di daerah Lapangan Banteng tadi. Akhirnya dipakailah oleh pemerintah menjadi kantor pemerintah. Kemudian diberikan tanah di Ancol sebagai penggantinya. Nah, karena Ancol itu baru diratakan dan sebagainya, masih becek dan sebagainya, pengelisir kita, umat kita nggak mau. Akhirnya ditawari lagi tanah di Senayan. Nah, sama kan, kalau bangun pura kan butuh biaya dan sebagainya. Karena lama nggak dibangun, diambil lagi oleh pemerintah menjadi Taman Ria Remaja. Nah, kemudian ditawarilah tanah di tempat lain. Nah, jadi pada saat itu, nah
Kemudian sekitar tahun 70-an itu pembangunan jalan dari Jakarta menuju ke Cikampek. Oh, tol berarti ya? Ya, jalan sebelum tol itu. Oh, sebelum tol. Oh, jalan Pantura mungkin ya? Ya, Pantura itu. Oke. Nah, kebetulan pemborongnya orang Bali. Oh, oke. Orang Bali. Nah, di sini tempat pengumpulan materialnya. Daerah Pura. Yang di tanah ini, Pak? Yang di tanah ini. Oke. Pengumpulan materialnya. Nah, begitu selesai pembangunan jalan tadi, makanya pimpinan proyeknya namanya Bapak I Gusti Ngurah Mandre itu mengajukan kepada Menteri PU. Oke. Ya, tanah ini tolonglah dibantu untuk menjadi lokasi pura. Oh, oke. Itu sekitar tahun 70-an. Akhirnya disetujui. Tanah ini jadi lokasi pura. Nah, barulah pada saat itu karena pengalaman yang sudah banyak pertimbangan dan sebagainya, pura tidak jadi dibangun, langsung dirintis pembangunannya. Pura ini mulai tahun 70 diberikan tanah, 72 mulai dirintis pembangunannya, tahun 73 diresmikan. Oh, oke. 73. Ya sederhana dulu lah, diresmikan menjadi Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta Timur. Gitu. Jadi, nah kemudian pada saat itu berkembang, Pura ini diadakan perbaikan, kelengkapan bangunan-bangunannya. Nah, sehingga sampai dengan saat ini Pura ini menjadi pusat ibadah di Jakarta Timur. Kemudian pusat kegiatan sosial budaya. Kalau sebelum pandemi itu kan kegiatan menggambel, kegiatan menari dan sebagainya ada di Mekidong, ada di sini. Ekonomi sampai sekarang juga masih ada dagang-dagang, Mbak. Apa itu dagang canang, dagang pernik-pernik Bali, dagang makanan dan sebagainya. Pendidikan juga di sini. Ya, saya lihat ada itu ya Pak, sekolah gitu ya. Abilase. Itu pendidikan dari kelas 0 sampai dengan 6 SD. Itu sekolah umum dia, tapi ada di dalamnya pendidikan agama Hindu. Kemudian ada juga Pasraman itu sekolah agama. Sekolah agama Hindu. Khusus agama saja. Jadi dia kegiatannya pada hari Minggu. Hari Minggu kedua, ketiga, keempat itu khusus agama Hindu di sini, dari tingkat kelas 1 SD, kelas 6 sampai kelas 6. SMP kelas 1 sampai kelas 3, SMA perguruan dari kelas 1 sampai kelas 3. Kita juga di sini ada sekolah tinggi agama Hindu. Sekolah tinggi agama Hindu. Tinggi agama Hindu. Masih di sini Pak tempatnya? Atau dulunya di sini. Tapi karena mahasiswanya makin lama makin banyak, di sini tidak menampung. Mereka sekarang di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Sekolah tinggi agama Hindu. Sekolah tinggi agama Hindu. Iya. Berarti kalau saya sedikit flashback itu, tadi yang Kompi datang ke Jakarta itu kan di daerah Cideng. Saya tuh ingat kalau di dekat markas Pas Pamres itu kan ada kayak pura kecil gitu Pak ya. Mungkin awal di situ. Terus saya pikir juga waktu tahun 60-an itu kan berarti memang pura ini tuh memang didesain untuk mencerminkan keragaman yang ada di Indonesia. Makanya kalau tahun 60-an tuh pas awal-awal mungkin dibangun Istiqlal ya Pak ya. Kan Istiqlal sekitar tahun 60-an juga tuh yang pas mulai berganti ke Orde Baru ya kalau nggak salah. Iya. Nah, terus Pak mengenai Pura Aditya Jaya ini bisa Bapak ceritakan sedikit Pak mengenai misalnya ini kenapa ada pintu besar, ada pintu yang kecil kanan kiri gitu Pak. Boleh Pak, jadi teman-teman bisa tahu juga filosofi singkat lah. Jadi kalau kita masuk ke Pura, khususnya ke Pura Aditya Jaya, tentu dari pintu depan. Ke depan ya Pak ya. Nah, begitu depan terus belok yang ke tadi kiri. saya masuk Pak ya? Iya, belok kiri. Nah, disinilah pintu masuk. Pintu masuk. Nah, kenapa pintunya ini kok kecil, kok nggak gede? Sehingga banyak orang bisa langsung masuk. Nah, jadi filosofinya itu kalau kita menuju ke tempat suci, menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mempertanggungjawabkan diri itu sendiri-sendiri. Jadi masuknya tuh ya sendiri. Jadi nggak bisa rame-rame gitu. Pertanggungjawaban
dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan itu sendiri-sendiri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dan setelah masuk sembahyang. Nah, nanti selesai sembahyang keluarnya dari pintu yang sana. Sini. Oh, oke. Iya, atau yang sana. Yang sana. Oh. Yang di bawah beringin itu. Iya. Ya, itu. Nah, khusus pintu ini namanya Kori Agung. Kori Agung. Oke. Besar ya. Nah, ini khusus untuk keluar masuknya Ide Betare. Ide Betare. Jadi pada saat upacara di pura sini, kalau nanti ada katakanlah betara-betari yang dari pura-pura lain berkunjung ke sini, umat di anus oleh umatnya itu masuknya lewat sini. Oke. Nanti keluarnya juga lewat sini. Ya. Kori Agung. Pas Bapak tadi ngomong Betara, saya jadi ingat Hindu di Bali itu kan unik, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa Pak yang membedakan misalnya Hindu yang misalnya dari India gitu kan juga banyak umat Hindu gitu. Iya. Kira-kira apa? Tapi saya merasa tuh pasti ada sedikit beda gitu meskipun sama-sama Hindu gitu, Pak. Ya. Kalau Hindu Bali di sini juga Hindu Bali, tapi yang ada di Jakarta Timur. Oh, oke. Jadi bahkan ada orang-orang yang mengatakan ini adalah Balinya Jakarta Timur. Karena sebagian besar apa istilahnya yang menyungsung, yang mengempon pura ini adalah orang-orang Bali. Nah, tapi sekarang karena sudah globalisasi, tidak bisa kita hindarkan. Sekarang udah banyak orang-orang Jawa juga ikut menyungsung di sini, mengempon di sini. Bahkan India juga ada yang ini. Bahkan orang bule ya yang masuk Hindu, kemudian berdomisili di Jakarta Timur, juga ikut menjadi pengempon di sini. Nah, kalau Hindu Bali sama kita di sini hampir sama. Jadi mengenal ya satu Tuhan yang Maha Esa, yang diberi nama Ide Sanghyang Widiwase. Itu Tuhan yang Maha Esa. Di Bali juga demikian, Ide Sanghyang Widiwase. Nah, kemudian untuk Hindu Bali maupun Hindu di sini, itu kan dewa-dewa itu kan sinar suci. Dewa itu kan dev sinar. Jadi sinar suci dari Tuhan yang Maha Esa, Ide Sanghyang Widiwase. Itu kan dikenal Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai melebur, mengembalikan ke asalnya. Ini dewa yang utama yang disebut dengan Trimurti. Nah, di Bali juga demikian, dikenal Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, dia dari tiga dewa yang utama ini, di samping tiga dewa yang utama ada juga dewa-dewa lain. Contohnya seperti Dewa Ganesha, ya kan, Dewi Saraswati yang ada di sini dan sebagainya. Itu. Tapi yang pokok ada tempat memuja Sanghyang Widi. Ada juga tempat memuja para dewa. Nah, di Bali juga demikian. Nah, kalau di India, saya sendiri belum pernah ke India. Cuma membaca di dalam buku-buku dan sebagainya. Di situ yang dipuja itu ada kuil-kuil. Jadi umpamanya Dewa Ganesha, itulah yang dianggap paling tinggi. Dewa Siwa itu yang dianggap paling tinggi. Kemudian Dewa Hanoman umpamanya itu paling tinggi. Tapi kalau kita makanya dibilang sekte-sekte di sana kan. Sekte ada sekte Siwa, ada sekte Wisnu, ada sekte Brahma, ada sekte Hanoman, Ganesha dan sebagainya. Itu dianggap tertinggi. Tapi kalau kita di Bali, di atas dewa-dewa ini ada satu lagi kekuatan dewa, istilahnya Ide Sanghyang Widiwase. Beliau inilah menciptakan alam beserta dengan isinya. Melalui kekuatan beliau, kalau menciptakan Dewa Brahma, kalau memelihara Dewa Wisnu, kalau melebur Dewa Siwa. Jadi fungsi-fungsi beliau ini dewa-dewa ini. Gitu. Jadi seperti kayak tadi Trimurti itu menggambarkan apa? Fenomena kekuasaan dari Sanghyang Widiwase tadi. Pada saat beliau itu Sanghyang Widi, pada saat beliau menciptakan alam beserta dengan isinya,
beliau disebutlah Dewa Brahma. Ya. Gitu kan? Benar. Sang Hyang Widi pada saat memelihara alam beserta dengan isinya disebut Dewa Wisnu. Pada saat melebur, mengembalikan, kalau tidak dikembalikan ke asalnya penuh dunia ini. Penuh dengan manusia, penuh binatang. Ini juga penuh banget tadi. Penuh. Akhirnya melebur beliau, mengembalikan kepada asalnya. Disebutlah beliau Dewa Siwa. Gitu. Menarik. Saya tuh selalu amazed gitu kalau terkagum gitu ya. Kayak misalnya dengan umat Hindu gitu atau orang Bali itu terasa itu sangat guyup. Mereka tuh sangat ada rasa yang sangat mengayomi terhadap culture. Jadi budayanya. Jadi memang terasa khas sekali. Jadi uniknya orang Bali itu dimanapun mereka gitu, itu kayak culture-nya itu sangat masih bisa bertahan gitu. Kadang-kadang kalau kita yang saya kan orang Jawa, orang Solo gitu, udah di Jakarta gitu kan, ya sudah melebur gitu, ya udah menyatu gitu. Tapi kalau orang Bali tuh masih sangat khas gitu, akan tahu oh ini pasti orang Bali, oh ini pura Bali gitu. Itu gimana Pak kira-kira bisa menjaganya gitu, resepnya gitu, resepnya orang Bali gitu gimana Pak? Kalau kita khususnya di Bali ataukah mungkin sekarang kita sudah berdomisili di Jakarta, dari sejak kecil memang dididik oleh orang tua kita, oleh leluhur kita untuk kalau bisa ya tetap beragama Hindu kan gitu kan, beragama Hindu kalau bisa. Nah, kemudian di dalam agama Hindu itu kan tadi ada yang namanya Sang Hyang Widiwasa. Kemudian ada juga dewa-dewa tadi kan. Ada juga satu kepercayaan di dalam agama Hindu itu yang namanya Pancasrada. Pancasrada. 5 kepercayaan, 5 keyakinan. Jadi setiap orang yang beragama Hindu harus yakin dengan Pancasrada ini. Kalau nggak yakin, nggak bisa disebut agama Hindu. Nah, 5 keyakinan ini, kepercayaan ini, satu yang namanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Itu yang pertama. Nah, ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta, pemelihara, pelebur. Kemudian ada juga dewa-dewa kan, sebagai sinar suci beliau. Dan yang nomor 2 percaya dengan adanya Atman. Jadi Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa berupa percikan kecil masuk ke dalam tubuh manusia. Itulah Atman. Sehingga nanti manusia itu bisa hidup. Ataukah binatang-binatang bisa hidup. Kayak roh mungkin. Roh, Atman itu. Nah, itu kemudian yang nomor 2 percaya kepada tadi Tuhan, Atman, kemudian karma pala. Hukum karma pala. Karma pala. Jadi kalau kita berbuat baik akan menerima hasil baik. Kalau kita berbuat buruk akan menerima hasil buruk. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 yang namanya punarbawa, reinkarnasi. Kalau kita punya karma yang baik akan berreinkarnasi, hidup kembali mendapat kehidupan yang baik. Kalau kita berbuat buruk, berpikir buruk, berkata yang buruk, pada saat reinkarnasi akan buruk. Terus yang nomor 5 percaya dengan moksa. Moksa itu menyatunya antara Atman sama Brahman. Jadi tidak lahir lagi. Sebelum menyatu Atman sama Brahman, kita reinkarnasi punarbawa tadi. Nah, tujuan agama ini adalah mencapai moksa, menyatunya Atman dengan Brahman. Jadi 5 kepercayaan itu yang harus dipegang kuat oleh umat Hindu. Jadi 5 keyakinan tadi. Nah, tadi pertanyaannya kenapa kok bisa bertahan gitu ya? Memang karena dididik dari awal. Dari kecil kita diingatkan seperti itu, sering diajak sembahyang ke pura. Apakah pura keluarga, apakah pura daerah, apa pura besar dan sebagainya, diajak seperti itu. Nah, mungkin kadang sudah cinta sama pura. Jadi pindah kemanapun ya kita akan tentunya
akan berafiliasi ke pura di mana kita berada. Iya. Nah, karena bagaimanapun juga kita kan makhluk sosial. Betul. Nggak bisa hidup sendiri kan. Iya, betul banget. Nah, lebih bagus kalau hidup bersama sama orang yang sepaham, benar. kan itu, seagama. Iya, benar. Walaupun tidak mengurangi kita bergaul sama umat-umat non Hindu. Iya. Saya tuh kan teman saya ada yang beberapa yang orang Bali gitu ya. Iya. Orang Bali itu punya filosofi tuh semua tuh harus balance gitu. Yeah. Jadi dia tuh pernah ngomong ada istilahnya, mungkin saya salah nyebutnya, rua dinede. Jadi tuh katanya harus semua itu di tengah-tengah gitu. Yeah. Jadi orang jahat itu ya pokoknya dia punya ada baiknya. Ini yang baik juga pasti nggak sempurna. Jadi pokoknya tengah-tengah gitu. Yeah. Mungkin kalau saya lihat itu yang bikin apa culture Hindu Bali gitu. Orang Bali itu sangat kelihatan orangnya kayak nyaman, tenang gitu. Kalau alusan, kalau orang kebetulan saya orang Jawa gitu kan, jadi bilangnya alusan gitu. Ketemu orang tuh ya. Terus yang saya salut tuh orang Bali tuh welcomeness-nya besar sekali, Pak. Jadi dia bener-bener misalnya kita orang asing, kita baru di sebuah daerah gitu. Mereka sangat itu yang sebenarnya itu teman-teman yang menurut saya patut dicontoh gitu. Jadi welcomeness-nya itu sangat besar. Nah, tadi sempat kan ada ibadah di dalam itu hari Minggu, ada beberapa tempat, Pak. Kayak misalnya di sini kan ada tadi tempat untuk pendetanya ya, yang pendeta. Nah, kalau yang katanya kalau nggak salah di sini ada mata air gitu, Pak, air suci. Itu jadi, di dalam tadi, Pak ya. Jadi ini area pura kan, area pura. Ini pintu masuknya. Kemudian begitu pintu masuk, yang sebelah kanannya itu namanya Balai Pawedan. Balai Pawedan. Itu tempat katakanlah sulingge. Untuk memuja, menyampaikan mantra-mantra suci itu. Nah, sebelah yang di tengah sini, yang di sini ini tempat kegiatan melantunkan kidung-kidung suci. Kidung-kidung suci. Jadi di sini tempat pesantian lah istilahnya. Nah, kemudian mau masuk kita? Boleh, Pak. Boleh. Ayo, kita langsung aja ya, langsung. Mau masuk langsung? Boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Ayo, Bapak. Ayo. Saya lepas sepatu dulu. Masuk. Pintu masuk. Ini tempat namanya Balai Pawedan. Tempat pendeta utama yang melantunkan weda-weda, mantra-mantra weda itu. Di sini tempat pesantian, melantunkan kidung-kidung suci. Kalau pada saat ada upacara, sini. Kemudian yang di sini namanya ini namanya Balai Pepelik. Balai Pepelik ini tempat untuk kalau pada saat upacara Puja Wali. Puja Wali itu ulang tahunnya pura. Kita mengadakan upacara. Nanti kalau ada dewa atau dewi dari pura-pura lain hadir ke sini, itu kan dilinggihkan di sini. Berupa apa? Yang tadi bilang tamu di sini. Dilinggihkan di sini. Tamu yang dewa-dewa. Kalau tamu umat ya di sini duduknya. Nah, nih. Kemudian ini tempat bersemayamnya Tuhan Yang Maha Esa. Sang Hyang Widiwasa. Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi agama Hindu itu percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi monoteisme. bukan politeisme. Karena mengenal, percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi sinar-sinar suci beliau itulah dewa-dewa. Itu ini. Tuh, kemudian yang di sini ini balai, namanya Balai Peselang. Balai Peselang. Jadi untuk megambel, menari,
kalau pada saat ada upacara-upacara. Oh, oke, Nah, oke. kalau tidak ada upacara untuk arisan, pertemuan dan Di sebagainya. sini. Jadi Sini. bedanya apa Pak sama balai bengong itu? Balai bengong yang di luar Di sana. luar sana. Oh, oke. Ada bengong-bengong di situ. Iya, Kalau Pak. di sini bisa kalau pas kosong untuk Iya, arisan. arisan. Tapi kalau pas ada upacara ulang tahunnya pura dan sebagainya, Oh, iya. persembahyangan purnama tilem, Musik ya. tempat megambel. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Iya, Nih, iya, iya. ke belakang lagi. Oh, boleh. Ini Mari. ini Dewa Ganesha. Oh iya. Ganesha. Ini lambangnya kampus Ya. ITB Pak ya. Ya, Ganesha. Iya, iya, Nih. benar. Jadi ilmu pengetahuan. Mau ketahuan. Pengetahuan Dewa Ganesha. Ya. Inilah putranya Dewa Siwa. Oke. Dewa Siwa. Beliaulah yang pada saat beliau menurunkan ilmu, beliaulah yang menulis Oke. menggunakan taringnya, Iya. dipotong taringnya, Tolong tulis. taring tulis Weda. Ya, ini Makanya kalau di Indonesia tuh kalau apa kampus seringkali kan apa Ganesha Ganesha itu sebagai lambang Iya. ya ilmu pengetahuan. pengetahuan. Iya, Ya, iya, ini. iya. Silakan Pak. Beliau yang menulis pengetahuan. Iya. Nah, yang ini Pak Mangku, just tuh. Ya. Ini istilahnya dewa Nyoman. Dewa Nyoman. Istilahnya itu panglurah di pura sini. Oh, Panglurah. Panglurahnya. Kalau di area dalam ini beliaulah yang sebagai panglurahnya. Panglurah tuh kayak pemimpin gitu. Pemimpinnya area oke. sini. Iya. Yang bertanggung jawab terhadap area di sini. Panglurahnya Oke. beliau. Namanya Dewa Nyoman. Dewa Nyoman. Iya. Nah, ini yang area dibilang area Beji. Oh, area apa Pak? Area Beji. 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 Oh, oke. Beji. Nah, jadi di sini yang ada air suci yang tidak pernah kering. Oh. Di sini di bawah sini. Oh, jadi mata air tuh Mata di air sini ya. di bawah sini. Oh, oke, oke. Di Oh, itu pakai ada itu. dipasangin gitu. Ada Nggak yang- pernah kering. Oh, oke, Ini. oke. Yang ini ya. Mm-mm. Kemudian yang ini patung Hanoman. Hanuman. Ya, 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 ya. Nah, ini patung Krishna. Krishna ya, kalau saya suka lihat di film India gitu yang biru. Ini Krishna. Iya, bener-bener. Hanoman Krishna ini yang tempat itu apa Iya. namanya Tirte tadi. Kita. Itu yang air yang dipakai untuk Ya. kita kalau masuk tadi Jadi air suci. ambil ya, air ya, suci itu dikasih dulu biar lebih suci Ya, lagi ya, ya. oleh jero mangku, Ya, ya. baru dipakai Ya, ya, oleh umat. Oke, Nah, oke. ini Dewi Saraswati. Saraswati. Dewi Saraswati. Ini Ya. Dewi Saraswati, Ya. lambang apa namanya? Pengetahuan juga. Pengetahuan. Oke. Ilmu pengetahuan beliaulah yang menurunkan. Ya. Kalau Ganesha menulis. Menulisnya. Berarti mungkin ilhamnya dari ilmunya dari beliau. Iya, iya. Dewi Saraswati berupa Dewi. Iya, iya, iya. Nah, ini adalah tempat pemujaan leluhur. Oke. Leluhur. Iya, iya. Jadi leluhur siapapun yang berdomisili di Jakarta, kalau kita memuja Sini. lewat di sini, Oh. leluhur. Berarti ini mirip kayak yang kalau di depan rumah-rumah gitu kan suka ada Ya, itu sama juga konsepnya ya, gitu ya. ya, oke, leluhur oke. di sini. Iya, iya. Ini Dewi Saraswati, leluhur. Iya, iya, iya. Ya, apalagi yang ditanyakan? Ini sambil jalan Pak, itu Ya. saya selalu amazed gitu. Misalnya kayak saya ke Bali gitu atau ke Ya. Pura itu kan ada sesajen Pak. Iya, Nah sesajen. itu maknanya apa Pak sesajen? Apa selain dia memang untuk pemujaan kepada Tuhan gitu, kira-kira misalnya isinya apa, harus apa sih yang ada di Ya, sesajen itu gitu Pak? ya. Jadi sesajen itu merupakan simbol atau alat untuk menyatakan cinta bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, kepada para dewa, Ya. kepada para leluhur. Ya, Gitu kan. Nah, isi pokoknya ya,
sesajen itu di dalam agama Hindu itu kan kita harus mengaturkan hasil daratan sama hasil lautan. Oh ya. Gitu ya. Nah, isi pokoknya ada bunga, ada daun, ada buah, ada dupa, api, ada air. Nah, kalau ada daun, bunga lebih bagus lagi. Pokoknya saya harus daratan dan lautan. Mungkin nasinya daratan, tadi garamnya lautan. Jadi hasil daratan sama lautan. Gitu. Tidak ada apa-apa, pakai pikiran aja, pakai hati. Pakai hati sembayangnya. Jadi kalau tidak ada ya sudah pakai ini pikiran saja. Asal hati kita suci. Tadi saya tertarik itu Pak mengenai apa beras Pak. Karena kalau kita kan setelah kalau habis dari pura gitu kan suka dikasih beras, ada yang ditempel di dahi, ada yang dimakan. Nah, itu ada filosofi apa Pak dari beras itu Pak? Ya, makasih. Jadi setiap umat Hindu yang bersembayang itu kan ada urutan-urutannya. Pertama kita melakukan dulu puja Trisandia. Puja Trisandia ya. Kan itu Om Burbaswa dan sebagainya. Dipimpin oleh Jero Mangku. Nah, kemudian setelah selesai puja Trisandia, menghaturkan Pancasembah. Jadi 5 sembah. Nah, yang pertama sembah puyung, kosong, tidak ada bunganya. Kemudian yang kedua sembah menggunakan bunga, ditujukan kepada Dewa Dewi. Kemudian yang ketiga juga pakai sarana bunga kepada Dewa Dewi juga. Kemudian yang keempat kita mohon waranugraha dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Dewa Dewi. Dan yang kelima mengaturkan terima kasih. Itu menggunakan bunga tadi. Nah, begitu selesai Pancasembah dipercikin air suci. Dari sini dikasih mantra pensucian dan sebagainya sebagai wangsupada, istilahnya anugerah dari Tuhan. Nah, kita diperciki 3 kali, maksudnya agar pikiran kita bersih, suci. Diminum 3 kali agar pembicaraan kita bersih. Gitu. Kemudian di 3 kali juga di muka dan badan, itu agar badan kita bersih. Nah, kemudian setelah itu baru dikasih beras tadi. Beras tadi. Beras itu adalah lambangnya Dewa Kumara. Dewa Kumara itu putranya Dewa Siwa. Lambang kesucian. Kasih itu ditempel di sini agar pikiran kita suci. Ditempel di sini, dijidat kan? Pikiran kita suci. Kemudian dimakan, agar sebagai anugerah Tuhan. Gitu kan? Nah, kemudian juga ditempelkan di sini, agar hati kita bersih. Nah, yang di mulut ini tadi di samping dimakan waranugraha agar pembicaraan kita juga bersih. Jadi pikiran bersih, pembicaraan bersih. Di sini hati kita bersih. Jadi ditempelkan. Tapi ada juga yang kalau masih ada sisa ditaruh di kepala, ya nggak apa-apa, ditambahan saja. Jadi intinya itu hanya dijidat, pikiran kita bersih, dimakan biar pembicaraan kita bersih. Di sini biar hati kita bersih. Itu beras itu lambang Dewa Kumara, putranya Dewa Siwa. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita berpisah sama teman-teman, di tengah kita bilangnya Indonesia, khususnya Jakarta yang sangat plural, gitu, yang sangat beragam ini, kehadiran Pura Aditya Jaya sebagai perwakilan umat Hindu itu kan memberikan warna yang unik, warna yang berbeda di tengah kota Jakarta. Nah, kira-kira gimana Pak misalnya hubungan dengan sekitar gitu, dengan yang umat non Hindu? Kan di sini kan apalagi Jakarta Timur itu kan misalnya Hindu pasti bukan agama yang mayoritas begitu Pak. Gimana Pak relasinya Pak? Jadi kita ini kan istilahnya pura. Nah, di sebelah pura ada masjid. Ya kan? Betul. Non jauh di sana ada gereja.
betul. Gitu kan? Ki KJ Rawamangun kalau nggak salah ya. Rawamangun Benar. juga. Iya, Nah, iya, iya. itu hubungan kita sangat baik. Iya, iya. Baik dengan masjid maupun gereja. Iya, iya. Nah, iya. pada saat katakanlah di pura ada kegiatan, dari masjid membantu ke sini. Iya, iya, iya. Pada saat di masjid ada kegiatan, dari sini kita membantu ke masjid. Iya. Minimal membantu keamanan, Oh iya. gitu kan? Iya, Nah, iya, iya. kadang-kadang bantu parkir dan sebagainya. Nah, pada saat katakanlah di sini ada masalah, masjid juga membantu ke sini. Iya, iya. Di sana ada masalah, kita bantu juga. Nah, di sini ada pembagian sembako, kita bagi ke situ. Iya. Di sana ada pembagian sembako, Oh, iya. ada vaksinasi, Iya, kita panggil juga. tuker gitu Pak. Jadi kita iya, menjaga hubungan baik, Iya, iya, gitu. Nah, karena ini kan sesuai dengan setiap umat Hindu itu harus meyakini bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ya. dengan sesama manusia, Ya. dengan alam sekitar. Ya. Makanya lambangnya Hindu itu kan swastika. 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 Ya. Jadi bentuknya bagaimana? Dari atas Ya. ke bawah, Ya. dari samping kiri Ya. ke kanan. Yang sejajar itu Pak ya? Ya. Yang segaris Nah, horizontal. kemudian dan di ujung-ujungnya ada satu garis lagi kan? Ya. Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kanan kan? Nah. Ya. Kemudian yang dari atas ke bawah itu kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan makhluk di atas kita, di Tuhan Yang Maha Esa, dewa-dewa, Ya. leluhur dan sebagainya. Ya. Yang ke bawah dengan makhluk yang ada di bawah kita, Ya. seperti alam-alam jin, Ya. setan, ya. Itu nggak dimusuhi, harus Tidak malah- dimusuhi. Iya, iya. kita, benar, kita harus menjaga hubungan baik Benar, dengan benar. dia. Makanya selesai orang masak Heeh. itu kan ditaruh di tanah Oh, oke. sesaji. Kalau sederhananya, kalau kita selesai masak nasi sama garam, Garam, ya. Ya. bukan kita menyembah mereka, tapi kita Berelasi. ya menjaga hubungan baik Ya. sama mereka. Masa kita masak mau makan, mereka nggak kita kasih. Ya. Atau juga makhluk ini ciptaan Tuhan Yang Baik, Maha Esa. Jadi tidak dimusuhi dalam Ya, ya, ya. filosofi Hindu itu. Makhluk di bawah manusia itu seperti binatang, seperti setan, seperti jin, Ya, ya, ya. tidak dimusuhi, tapi dianggap sebagai teman. Ya. Kalau kita menjaga hubungan baik dengan mereka, mereka tentu akan menjaga juga hubungan baik dengan kita, sehingga kita tidak diganggu. Ya. Ya, Dan benar, benar. bukan benar, kita benar. memuja dia. Iya, 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 Yang iya. dipuja Tuhan Yang Maha Esa sama para dewa, Iya. para leluhur. Iya. Kalau mereka kita hormati, Iya. gitu. Kalau kita musuhi, nanti dia ngemusuhi kita. Iya, iya, iya. Tahu-tahu kita pas jalan dicelakain oleh dia kan. Iya, iya, Jadi iya. konsepnya begitu. Makanya swastika tadi kan. Iya. Nah, kemudian yang datar ini Hmm? ya hubungan antar manusia Iya, iya. samping. Gitu ya. Nah, simbol yang ini kan dari kiri ke Kiri ke kanan. kanan. Itu artinya dari yang kurang baik menjadi baik. Oke. Kan kita biasalah kalau ketemu sama orang karena baru Iya. hubungan kita belum baik, kita harus berusaha menjaga hubungan biar makin lama hubungan kita menjadi semakin baik. Makanya itulah tadi kan ada pertanyaan, kok orang Bali itu welcome. Hindu. Iya, orang Hindu gitu. khususnya Bali Iya. itu Oh iya, iya. kita harus iya, selalu filosofi menjaga itu hubungan ya. baik Iya, iya, dengan iya, iya. Tuhan, dengan sesama manusia, dengan makhluk Di di bawah bawah kita. manusia. Iya, iya, iya. Jadi dari kecil sudah ditanamkan seperti itu, makanya Iya, 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 iya. kita berupaya ya mengamalkan itu ya. mengamalkan Oke. itu. Bener. Gitu. Wah teman-teman, ini filosofi yang unik sekali teman-teman. Maksudnya bagus gitu. Jadi Iya. kita menjaga relasi dengan dalam tanda petik siapapun. Dengan siapapun. Di atas, Ya. di tengah, dan di bawah. Ya. Yang di bawah ini bukan hanya makhluk tadi, Mm-mm. juga alam sekitar. Alam sekitar, ya. Alam ya, sekitar ya. kita harus jaga. Harus jaga, ya benar-benar. Kalau tidak kita jaga, lama-lama hancur iya. alam ini. Iya. Maka kita jaga dengan baik. Yang dibilang terhite karana itu kan. Iya, iya, iya. Ya, menjaga hubungan dengan alam, menjaga hubungan dengan sesama manusia, menjaga hubungan dengan alam, dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, sambil jalan Pak Nyoman, Ya. ini ada Padmasana, boleh nanti Oh, iya, iya. Pak Nyoman cerita ini Ya. pusatnya kan dari Ya. Pura Aditya Jaya Ah, ah, ah. sambil mengarah keluar kita. Ya.
Jadi ini Padme Sana. Ya. Dari depan aja, Pak. Ya, boleh. Dari ini tadi saya bilang ini adalah Dewa Nyoman Ya. sebagai Panglurah. Ya. Panglurah pura di sini. Ya. Beliaulah yang berkuasa di pura sini. Ya. Nah, gitu ya. Kayak kaptennya lah. Nah, Kaptennya. kepalanya, lurahnya. Bener. Tuh. Nah, ini Padme Sana. Ya. Padme Sana ini adalah tempat bersemayamnya tuh Ide Sanghyang Widiwasa. Sang Wiwasa. Ide Sanghyang Widiwasa. Gitu. Berarti itu yang perlambangannya dari yang emas itu, Pak ya? Iya, itu adalah Sanghyang Acintya. Sangyang Acintya. Sanghyang oke. Widiwasa. Ya. Acintya. Oke. Ya. Iya. Jadi tidak tergambarkan beliau. Tidak tergambarkan. Ya. Iya. Kita menggambarkan beliau kuning. Ya, kuning. Kita menggambarkan seperti itu. Seperti itu. Iya. Tidak tergambarkan. Sanghyang Widi. Jadi tempat bersemayamnya Sanghyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kita memuja beliau juga di sini. Kalau ini kan ukiran-ukiran lah. Ya. Ukiran-ukiran. Ya. Naga Basuki, Naga Antaboga. Oh, bedanya apa, Pak? Basuki dan Naga Basuki, Antaboga itu kan lambang kemakmuran. kemakmuran. Basuki juga lambang kemakmuran. Oh, oke. Ya. Ya, Pak Nyoman ini sebagai penutup, boleh Pak dikasih pesan-pesan Pak, kepada teman-teman sekalian yang hadir di ruang virtual itu. Iya. Kira-kira apa Pak pesan mungkin buat kita yang muda-muda mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, khusus di Jakarta ini, Pak? Ya. Jadi menurut kami umat Hindu ya, Pak. Jadi marilah kita selalu jaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dengan hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan dewa-dewa, juga dengan sesama manusia, termasuk juga alam sekitar kita. Jadi kalau kita jaga keharmonisan, tentu kita akan mencapai kedamaian di dalam kehidupan ini. Ya, tidak akan mungkinlah timbul bentrokan-bentrokan dan sebagainya. Jadi kalau kita, makanya sesuai dengan lambang agama Hindu tadi, yang swastika tadi, ke atas hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan dewa-dewa, dengan leluhur, ke bawah dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, yang datar dengan sesama manusia. Itu dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik, berputar terus menjadi kurang baik menjadi baik, berbaik dan seterusnya. Jadi kalau itu sudah kita laksanakan, maka tentu dunia ini akan damai. Sesuai dengan salam agama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Santi, damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu atas karunia Sanghyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Om itu melambangkan Tuhan Yang Maha Esa. Om Tuhan Yang Maha Esa. Om. Ang Ong Mang. Oh, Ang Ong. Brahma, Wisnu, Siwa. Oh, oke. Jadi satu Om Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Ya. Baik teman-teman, ini kita jadi nggak enak sama Pak Nyoman, udah kita repotin sampai keliling-keliling pura. Pak Nyoman, terima kasih banyak. Ini sangat inspiring, sangat informasinya sangat baik, dan bisa memotivasi kita yang muda-muda ini untuk melihat bahwa keragaman itu memang ada dari dulu, dan memang kita harus menjaga relasi itu, baik ke atas, ke yang lebih rendah daripada kita, ataupun ke sesama kita yang manusia. Begitu. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di tempat ibadah berikutnya. Mari.